Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami masih berjuang Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Lagu ini tidak mudah kami nyanyikan, tapi kami berjanji di hadapan hadirat-Mu, kami mau terus berjuang. Walaupun daging kami, hati kami menderita, karena kami tahu perjuangan kami untuk berkenan di hadapan-Mu adalah perjuangan yang tidak pernah sia-sia. Ampuni kalau selama ini kami memperjuangkan sesuatu yang sangat sia-sia. Ampuni kami Bapa. Roh Kudus, bantu hamba-Mu. Sampaikan isi hati Bapa pagi siang ini. Kami sangat membutuhkan isi hati Bapa disampaikan kepada kami. Bicaralah Bapa melalui anak-Mu ini. Demi nama Yesus kami siap untuk mendapatkan arahan dari isi hati Bapa. Berbicaralah. Kami mau duduk diam, tenang, menghormati kebenaran firman. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk semua. Oke, shalom semua. Selamat Natal semuanya. Dan selamat menyongsong tahun baru, ya. Tema Natal kita pada tahun ini, jadilah terang bagi Kristus. Ini pasti tema yang sudah sering kita dengar. Tapi kita tidak hanya sampai mendengarkan dan tidak hanya sampai bereforia di Natal, tapi kita harus sampai pada komitmen untuk berjuang kita menjadi terang bagi Kristus. Tema ini bukan tema enak dalam pendengaran, tapi ini tema perjuangan. Amin. Tidak ada terang yang tidak menghasilkan sesuatu. Betul? Dan semua terang keluar dari pribadi. Terang sebagaimana terang keluar dari pribadi Allah, maka terang yang kita lihat di lampu ini keluar dari lampu ini. Setuju? Dia bukan menerangi dirinya, tapi dia menerangi keadaan sekitarnya. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada kata kunci yang pertama adalah terang, yang kedua bercahaya, yang ketiga ada namanya melihat perbuatan yang baik, dan yang keempat, setelah orang melihat perbuatan kita yang baik, orang apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16 ini, tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dari mulai Matius pasal yang kelima, sampai pasal yang ke-7. Dalam istilah para penafsir, para ahli teologi, mereka menamakan ini sebagai undang-undang kerajaan Allah, konstitusi kerajaan Allah, atau rule of the game. Dan kalau kita bicara tentang yang namanya pengajaran-pengajaran Yesus yang harus menjadi fondasi dari kehidupan Kristen, fondasi iman Kristen, fondasi orang percaya, maka tidak bisa dipisahkan dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itu padat makna, syarat makna, dan kontennya berkualitas. Dan saya bisa garansi bahwa Matius pasal 5 sampai pasal 7
adalah pengajaran yang paling menghebohkan dari semua pengajaran. Makanya Mahatma Gandhi sebelum dia beraktivitas, setiap pagi di kantornya, dia harus melakukan ritual. Membaca Matius pasal 5 sampai pasal 7 setiap hari. Makanya jangan heran ketika dia menyampaikan pidato, dia menuliskan bukunya, menyampaikan pemikiran-pemikirannya bagi perdamaian dunia. Semuanya keluar dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Jelas? Nah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Apa itu terang? Dari bahasa Yunani kata terang menggunakan kata phos. Apa? Phos. Jadi phos. Nah, tapi dia melanjutkan dengan demikianlah hendakmu terangmu bercahaya. Ada nggak berarti ada terang nggak bercahaya? Setuju nggak? Betul? Betul nggak? Halo? Berarti ada terang yang tidak bercahaya. Bagaimana terang bisa bercahaya? Mana guru IPA di sini, sains? Pak Sony, nah, siapa lagi selain Pak Sony? Oke. Apakah benar ada terang yang tidak bisa bercahaya? Ada nggak? Hah? Intensitas atau kapasitas. Jadi kalau dari fisika semua terang bercahaya. Kenapa? Tidak ada terang yang tidak bercahaya. Tapi penekanannya jelas. Demikianlah hendakmu terang, hendaknya terangmu bercahaya. Pertanyaannya kenapa dia harus menekankan terangmu harus bercahaya? Dan ini bukan kalimat dari penulis, tapi kalimat dari Tuhan Yesus. Jelas? Ini penting sekali, sangat penting. Sangat penting. Berarti berhubungan dengan kapasitas. Contoh misalnya, tidak mungkin lampu 5 watt bisa menerangi dan cahayanya bisa menutupi lapangan Polda. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi tetap dia bercahaya. Tapi tidak maksimal. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah maksimal menjadi orang Kristen? Apakah kapasitas kita sudah sesuai dengan panggilan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara? Seringkali kita tidak introspeksi, betul? Seringkali kita tidak mengevaluasi. Betul nggak? Kita hanya fokus supaya masuk surga, Tuhan berkati saya, sukses, mencapai semua mimpi, semua hal yang saya suka dapat. Dan ini kekristenan yang salah arah. Kekristenan bertahun-tahun itu membawa orang itu fokus kepada apa? Apa yang dia dapat, betul? Tapi ternyata yang kita baca tadi, fokusnya bukan kepada kita. Hanya orang-orang yang sudah sadar bahwa dia garam dan terang, yang bisa hadir untuk apa? Bercahaya. Tapi kalau dia belum sadar, pasti hidupnya apa? Semua ke sini. Dalam istilah psikologi, ada namanya self-pity. Apa itu self-pity? Orang yang selalu pengen supaya seluruh dunia 360 derajat, semua orang apa? Memperhatikan, mengasihani dirinya. Nah, ini tetangga dengan yang namanya narsis, selfish. Coba lihat kanan kiri dulu. Bilang beta begitu kok. Jangan tanya bilang kamu begitu kok. Bilang beta begitu kok. Jangan tanya kamu. Nah ini kebanyakan ini. Rata-rata orang pengen melihat kekurangan orang. Hanya pengen ngurusin orang. Benar kan? Saya pengen semua kita sekarang mulai tahun 2021 fokus untuk perbaiki diri. Amin. Perbaiki diri baru bisa hadir jadi terang. Amin. Setuju nggak? Bangun kapasitas supaya kapasitas kita betul-betul mampu menerangi maksimal dalam dunia kerja kita. Jadi yang pertama, untuk menjadi terang, pertama adalah Anda harus sadar identitas. Apa namanya? Sadar identitas. Katakan sama-sama, sadar identitas. Identitas kita sebagai terang tidak bisa diubah, setuju? Tapi orang tidak mungkin bisa menjadi terang kalau nggak pernah sadar diri, betul? Kenapa orang Kristen hari ini kebanyakan apa? Egois minta ampun.
Betul nggak? Kenapa? Khotbah-khotbah pendetanya, gembala jemaatnya, pasti untuk apa? Dirinya. 3 langkah diberkati Tuhan. Dan kalau sudah mulai Natal-Natal begini, mulai ngomong, Anda kenapa tidak diberkati? Karena Anda tidak kasih perpuluhan. Nah, mulai ancam lagi. Kenapa? Gembala butuh banyak keperluan. Anak seminta baju baru. Saldo, ibu gembala pakai beli sepatu. Halo? Kadang-kadang khotbah gembala itu tergantung sponsor dari istri atau anak. Tergantung kondisi hati. Lagi butuh apa hari ini? Kita punya keperluan lagi butuh apa ini? Apalagi kalau mama tua, ibu gembala materialistis. Dia lihat, weh beta teman beli baju baru, weh Hermes baru ini, weh LV, ngeri. Khotbah bisa diatur. Ini lagi butuh apa dulu ini? Maka temanya tergantung kebutuhan. Mengerikan ya kira-kira? Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Makanya kita punya jemaat jarang dewasa, betul? Jarang memikirkan kota. Jarang memikirkan bangsa. Semua tentang diri dan keluarganya, betul? Itu terjadi. Makanya jangan heran kalau memang fokusnya cuma diri sendiri. Dari gembala diri sendiri, sampai kepada apa? Pasti jemaatnya begitu. Pasti begitu. Nah, pimpinan sekolah, yayasan, kalau dia untuk diri sendiri, maka pimpinan sekolah juga untuk hidup untuk diri sendiri. Maka mentor, anak semua untuk diri sendiri. Betul nggak? Halo? Sekolah generasi unggul, selama saya hidup, saya tidak akan pernah izinkan orang mengubah itu. Selama saya hidup. Saya penjaga visi sekolah ini. Siapapun yang masuk di sekolah ini tidak bisa mengubah visi sekolah ini. Dan nilai-nilai. Dan saya sudah buktikan saya bertarung dengan mereka semua. Nggak boleh. Lebih baik manusia marah sama saya daripada Tuhan tolak saya di pengadilan terakhir. Amin. Makanya saya mau Anda, tidak boleh Anda dibeli dengan uang. Amin. Terang itu tidak mungkin bisa memikirkan diri tiap hari, nggak mungkin. Terang memikirkan orang lain. Setuju nggak? Dia hadir bagaimana supaya apa? Kegelapan sirna. Perbesar terangmu supaya cahayamu makin maksimal. Jelas? Sudah tahu kenapa orang sulit menjadi terang? Karena apa? Dia tidak memiliki kesadaran tentang identitas. Orang yang sudah sadar pada identitas yang tertinggi bahwa dia ini hadir di bumi sebagai terang, tidak mungkin pikirin diri tiap hari, betul nggak? Halo? Tapi kalau dia sudah sampai sadar, tidak ada waktu lagi pikirin diri sendiri. Bagaimana supaya apa? Terang itu makin luas, betul? Halo? Bagaimana saya makin hari makin luas, memberkati orang, menjadi berkat bagi banyak orang, terus menerus. Perbesar kapasitas diri bukan dalam rangka supaya dia menyerap banyak hal dari luar, tapi dalam rangka mengeluarkan banyak hal dari dirinya. Jelas? Itu yang benar. Tapi kalau Anda tidak pernah sadar, Anda pikir Anda Kristen dan Anda pikir Anda anak Tuhan, tapi apa? Sebenarnya orang tidak menikmati kehadiranmu dimanapun. Kenapa? Anda itu seperti vacuum cleaner. Tahu vacuum cleaner? Tahu vacuum cleaner? Penyedot. Anda bukan keran. Kalau Anda keran, Anda keluarin, betul? Tapi kalau Anda vacuum cleaner, semua ke dirimu sendiri. Ditarik semuanya. Makanya orang-orang begini lihat, sakit mata, sakit kepala terus. Vertigo apa? Vertigo lagi. Karena kemarin beta ketemu dengan panglima dari Vertigo toh. 3 gembala GSKI datang dari Vertigo datang di. Beta masih ingat dong ini. Oi beta. Salut dong. Padahal kan jalan susah masuk loh ini lagi hujan kan. Tapi dong datang cuma Natal woi. Luar biasa 7 jam. Saya antar Ibu Eras pas baru 3 jam perjalanan. John kapan sampai John? Saya bilang sebentar lagi. Hanya Tuhan dan kamu yang tahu katanya. 7 jam ke Vertigo Pak Ibu. Malam ini Pak John dan tim akan turun membawa bingkisan Natal kita ke mereka. Dan beras. Kita harus dukung orang-orang begini, betul? Saya bisa bayangkan. Beta mohon maaf ya, beta bilang, beta pergi pagi, pulang sore. Kenapa? Beta sudah bisa nginap di situ. So dia mungkin tahan. Harus mengakui,
Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan yang memang sudah jiwanya memati sampai di situ. Betul nggak? Tapi saya bangga mereka itu tetap bertahan dalam pelayanan Bapak Ibu. Di Fotilo itu ada yang masih tahu Presiden Soekarno. Kenapa tidak ada TV masuk? Tapi kalau 17 Agustus, 1 Agustus mereka sudah tidak suruh pasang bendera, mereka suruh pasang sendiri. Kalau di Kupang nanti suruh bataria-bataria keluar lidah baru tetap pasang. Benar Sonde? Jiwa nasionalisme orang-orang desa itu masih lebih baik daripada kita. Betul nggak? Walaupun mereka di kampung. Serius, saya pernah Agustus tanggal 3 apa tanggal 5, kami ke sana. Semua jalan di pagar-pagar bambu itu, semua rumah, depan rumah, semua sama seragam bendera merah putih. Tidak ada satu rumah yang tidak pakai bendera. Luar biasa. Kita di sini, so tanggal 15, oh iya, tinggal 2 hari lagi baru mau beli bendera. Kalau ingat ya kan, kadang-kadang apa pasang bendera, benar kan Sonde? Kalah kita sama mereka. Mungkin baru satu yang tahu Jokowi, tapi yang lain masih tahu Soekarno. Ada yang tahu Soeharto. Bayangkan, berapa kali ganti presiden, Bapak tua masih tahu Soekarno ini. Karena apa? Karena TV soalnya ada, aksi informasi nggak ada. Anda bayangkan kalau misalnya anak-anak kita model begini, orang lain sudah bicara bulan, mereka masih bicara hutan. Serius. Dan ini menunjukkan bahwa kita tertinggal. Dan gereja harus makin gila menjadi terang, amin. Makanya Pak John Tafuli bangun PAUD di mana-mana sekarang. Dan kita harus dukung. Saya nggak mungkin seperti dia. Pak John itu bisa masuk sampai desa-desa segala macam dan bisa mungkin bahasa sedikit-sedikit. Kalau beta kan enggak. Dan itu wajahnya wajah Amanatun. Jadi sudah nggak dicurigai lagi bener ke Sonde. Wah ini teku juga sama-sama teku ini kan. Kalau beta kan maksudnya beda, warna beda, rambut beda. Harus menerjemahkan berapa kali. Jadi kita harus dukung orang-orang yang betul-betul menjadi terang di pelosok, di daerah yang kita tidak bisa sentuh. Kapasitas kita macam-macam. Anda boleh dukung dalam hal uang, boleh tenaga, boleh. Anda boleh dukung dalam hal pengetahuan, betul kan? Skill. Terang itu bicara banyak hal. Identitas sadar berarti apa? Siapa kita? Yang kedua apa? Kapasitas. Jadi pertama apa? Identitas diri. Yang kedua apa? Kalau Anda menjadi terang, tidak punya kapasitas, gimana kira-kira? Pak, saya pengen menaring ke kegelapan, Pak. Kamu bawa apa? Sonde ada apa-apa? Nggak bisa, makanya dulu itu salah. Orang Pantekosta dulu salah tafsir ini ayat begini. Dia pikir dengan bodoh Tuhan bisa pakai. Dia pakai ayat, walau orang bodoh akan mempermalukan orang. Itu nggak ngerti, itu salah tafsir. Itu bukan begitu maksudnya. Itu salah. Bukan orang bodoh nggak sekolah Tuhan pakai, mana bisa. Tuhan nggak pernah pakai orang bodoh, salah. Tapi Tuhan pakai sesuai dengan kemampuan. Misalnya nih, Pak Kaleb dengan kawan begitu. Ya dia, kalau bagi kita terbatas, benar Sonde. Tapi bagi dia punya masyarakat, dia paling pintar, benar ke Sonde. Artinya dia punya kapasitas terang cukup, benar nggak? Tidak bisa Pak Kaleb kasih pindah di Jakarta. Mulai ini siapa dia? Bisa mengerti maksud saya? Nah makanya itu yang menyebabkan banyak orang iri hati karena tidak sadar diri, tidak sadar kapasitas. Tanya sama kanan kiri. Beta kalau beta gimana? Orang yang sadar diri pasti tahu diri dan tidak mungkin apa? Iri hati. Pak Sony punya kapasitas, Anda bisa iri hati. Pak Yakub punya kapasitas, Anda bisa iri hati. Kalau saya kasih kesempatan kepada Pak Sony atau Pak Yakob, yang lain jangan iri hati, nggak boleh. Oh Pak Joni sekarang dekat dengan Miss Evi, nanti Miss Evi yang diangkat-angkat. Nggak bisa begitu. Beta lebih tahu dari lu. Bisa ngerti nggak? Jadi nggak usah iri-iri. Jelas ya. Kalau Anda masih iri hati, Anda malu sama lampu ini. Lampu ini nggak iri sama dia. Bener Sonde? Ini nggak iri. Beta kecil Anda. Lu enak ya. Lu di bawah. Beta kan jatuh gimana? Kan lucu kan? Kalau Anda iri hati, Anda malu sama lampu. Joven yang ngantung atau Pak Bila? Sampai selama ya. Pak Yakob yang pasang. Nah, waktu pasang dia komplain nggak? Dia komplain nggak? Tukang ya? Dia tidak komplain sama menelis. Tidak mungkin dia komplain sama. Pak David taruh di bawah ini kan? Tidak mungkin Pak. Lampu komplain. Lama-lama 50 watt, tapi posisinya berbeda. Memang harus tahu kita punya identitas diri apa? Tahu, tapi tidak cukup. Harus tahu kapasitas. Bicara kemampuan, bicara apa? Di mana? Domain kita di mana? Yang bisa
kapasitas kita cocok untuk bisa maksimal untuk mengusir kegelapan. Amin. Itu harus tahu domain di mana. Nah mungkin Anda dipasang, dilempar ke Jakarta kalau kapasitasmu untuk desa-desa, nggak bisa. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Jadi terang itu bicara kapasitas. Sudah tahu belum sampai di mana kapasitasmu? Masuk tahun 2021, kecakapan abad 21 mengerikan sekali. Harus upgrade. Kita nggak bisa bilang, Tuhan pakai saya di Amerika Tuhan. Tapi nggak bisa bahasa Inggris. Ya nggak bisa. Tuhan nanti saya pakai bahasa roh Tuhan. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Harus sadar kapasitas. Maka tiap hari harus upgrade. Jangan berpikir begini. Yang penting saya modal tulus aja. Kalau tulus Tuhan pasti pakai. Iya, betul sekali. Orang yang tulus benar. Perhatikan ya. Orang yang tulus benar tidak malas. Betul? Dulu salah orang punya definisi tulus itu apa? Baik itu begini. Oh baik. Baik itu apa? Dia tidak melawan tapi bodoh. Salah. Ini kan kayak dulu tuh si Jordi kan. Anak mamanya Jordi datang. Bawa Jordi. Tahu Jordi kan? Jordi tahu kan Jordi. Pak Joni, saya titip anak saya sekolah di sini ya. Waktu itu kita baru bangun SMP ya. Nggak usah pintar, yang penting baik aja Pak. Yang penting takut Tuhan. Ibu, siapa yang ajar ibu? Di Alkitab itu tidak ada orang takut Tuhan bodoh. Anda cek dari Kejadian sampai Wahyu, ada nggak orang takut Tuhan bodoh? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Makanya sudah disalah khotbah, disalah ajar. Anak kan, wow, rajin sekolah minggu, tapi bodoh. Lah, memalukan itu. Berarti apa? Gurunya salah ajar. Di Alkitab tidak ada anak yang takut Tuhan atau orang yang takut Tuhan yang bodoh. Nggak ada. Makanya generasi ungu punya konsep beda. Anak kalau takut Tuhan pasti pintar. Amin. Amin. Profilnya siapa? Yusuf, Daniel. Betul nggak? Jelas. Nah, mentornya harus upgrade diri. Nggak bisa malas di sini. Yang penting Pak, saya nggak melawan Pak Joni Pak. Nggak bisa. Tidak bisa. Anda pura-pura nurut sama saya tapi bodoh. Nggak bisa. Saya nggak bisa di munafik-munafik begitu. Nggak bisa. Nggak suka saya. Hormat harus. Tapi apa? Rajin. Perbesar kapasitas. Amin. Amin. Setiap hari saya belajar. Setiap hari saya nulis. Susun khotbah, susun materi, segala macam semuanya. Kalau saya nggak tiap hari belajar, Tuhan nggak kirim kepercayaan. Betul nggak? Tidak mungkin orang camp revolusi mental itu percaya terus sama kita, benar ke Sonde? Tidak mungkin Astra percaya kita, tidak mungkin. Apalagi saya terkenal marah-marah kan? Narasumber paling galak di Astra itu saya, tanya sama mereka. Nggak pusing saya, lu pecat beta, hidup saya di Tuhan kok ngapain lu? Mau atur-atur saya. Orang kalau sudah bilang proyek miliaran, pasti tidak lah Bu, saya ikutin Bu, tenang aja, pokoknya, oh saya nggak bisa begitu. Ya itulah Joni Kilapong. Makanya orang pikir saya sombong, padahal betul-betul sombong. Ya, memang serius. Justru itu saya cari Tuhan supaya apa? Saya tidak sombong. Bukan saya sogok Tuhan supaya saya diberkati, salah. Doamu tidak boleh sogok, amin. Banyak orang berdoa suap Tuhan, tahu suap? Pastikan doamu bukan suap loh, amin. Jujur, Anda berdoa Anda apa? Ngapain aja sama Tuhan? Kebanyakan suap kan? Kenapa? Minta ini, minta itu. Saya janji sama Tuhan. Benar kan? Kalau saya sembuh, saya begini-begini. Loh kenapa pada sembuh baru saya sungguh-sungguh sama Tuhan? Halo? Itu namanya bukan doa, suap. Anda mengerti maksud saya nggak? Doa yang benar adalah begini. Anda diberkati, nggak diberkati, nggak sembuh, nggak sembuh. Anda yang bergantung sama Tuhan. Nafas, bahkan lebih dari nafas. Lebih dari oksigen. Kebutuhan akan Tuhan itu harus lebih dari nafas, oksigen. Kok kita, oksigen kita butuh banget. Sama Tuhan kayaknya sekali-sekali, seminggu sekali. Nah kalau Tuhan kasih seminggu sekali jatah nafas gimana? Nah ini harus dirubah cara berpikirnya. Semua mentor harus berubah. Amin. Mengenal Tuhan itu tidak boleh seperti tradisi-tradisi yang dulu. Nggak boleh. Saya membutuhkan Tuhan 1 kali 24 jam terhubung dengan dia, terkoneksi dengan dia, terikat dengan dia, menyatu dengan dia. Dan hidup saya hanya untuk dia. Amin. Begitu. Bukan nanti butuh baru datang. Memangnya ATM. Pas kau butuh kau datang ke ATM. Tuhan bukan ATM. Halo. Saya mau begini, naik kelas kamu. Amin. Dan Anda kalau sudah masuk ke kelas begini, Anda punya cara berpikir beda. Walaupun misalnya mentor, pasti Anda lebih dewasa daripada gembala, pendeta, yang tidak pernah berjuang untuk sampai ke level dewasa. Kedewasaan itu apa? Keputusan. Amin. Jadi kedewasaan dalam Kristen itu keputusan, bukan gift, bukan karunia, bukan pemberian. Halo?
Jelas nggak ini? Jelas? Yang baik. Kenapa gairah kita kepada A? Karena yang tiap hari kita ketemu dia, betul? Betul? Apa yang Anda lihat A tiap hari, maka gairahmu A. Maka apa? Yang Anda suka A. Yang Anda inginkan A. Maka yang menguasai pikiranmu A. Maka yang menjadi Tuhanmu A. Betul? Halo? Saya sudah sering ulang-ulang ngomong ini. Maka jangan salah melihat YouTube, Google, apalagi. Jangan pernah Anda salah, jangan izinkan sampah dan tai masuk dalam matamu, dalam otakmu. Setuju? Anda yang memilih dan Anda yang memutuskan hidupmu. Berkualitas seperti apa? Menjadi terang, syarat cuma satu. Anda harus hidup suci. Amin. Anda tidak hidup suci, Anda tidak bisa mendapatkan terang dari Tuhan. Setuju? Karena terang Kristus itu tidak bisa, Anda kotor, nggak bisa. Dan 2021 kita harus lari lebih kencang. Karena dunia makin gila. Tidak akan membaik dunia ini. Dan saya sudah persiapkan diri. Kapanpun Tuhan panggil saya harus siap. Serius saya ngomong ini. Saya sudah ngomong, Ibu Lila sering marah, jangan ngomong mati-mati dong. Saya sering ngomong sama anak saya, Papa tidak akan hidup lama. Papa tidak akan bersama kalian selama-lamanya. Kalian harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saya sudah bayangkan ketika saya dihadiri pengadilan terakhir. Waduh. Nah, sudah saya bayangkan saya lagi antri. Melihat, waduh. Keagungan dari altar Tuhan itu. Waduh. Makanya harus pikir begitu. Jangan pikir, waduh kapan saya punya pesanan datang ya. Aduh Shopee ini, aduh kenapa tidak. Diskon cuma 2 hari kemarin. Pas gaji belum masuk. So tutup diskon. Pas gaji Sony ada, Sony transfer, diskon terus. Pas gaji Sony transfer, tutup di diskon. Jangan jadi Kristen anak kecil. Yeay, Natal. Kenapa? Dia pikirin, nanti ada baju baru. Ada kue Natal. Ada sepatu baru. Woi, kalau kita di mana begitu kan? Pas Natal, woi, mama suruh antar. Ayo kita ke pasar. Dulu kita belanja baju bukan di mall, di pasar ikan. Jadi kita beli baju di situ. Bayangkan ada baju 350 ribu. Nah, di tempat itu pasar ikan itu saya tukang jual ikan dari kecil. Wah, saya ingat dulu 3.000. Ayo ibu, ayo bapak, maju. Ayo bapak, oh tinggal sedikit lagi. Jadi saya punya ikan selalu paling habis. Duluan. Nah, saya bantu tante-tante di sebelah itu. Nah nama saya kan panggil Oning. Oning bantu saya dulu. Karena kan suara saya besar. Makanya kenapa suara saya besar? Tiap hari jual ikan di pasar saya. Iya. Kenapa? Dipersiapkan Tuhan ternyata. Dan saya bisa jadi pedagang ternyata, dulu sudah pedagang saya. Maka saya bisa training sales Telkomsel kan. Saya bisa training prudensial itu. Kalau enggak ngerti saya kan. Makanya penderitaanmu yang Anda hadapi hari ini jangan pernah tolak atau thinking dalam nama Yesus menderita terus 2 bulan sekali terima gaji. Jangan thinking itu. Itu bagian dari penderitaan dan itu mahal. Anda tidak bisa dapatkan dimanapun pembentukan karakter itu. Amin. Makanya saya tidak pernah, prinsip hidup saya begini dari dulu ketika saya sekolah Alkitab di Biak. Tahu Biak kan? Papua. Ketika saya di Papua itu, waduh, penderitaan luar biasa. Makan tidak kenyang, tahu kan kalau GPDI misulan. Oh nggak kenyang, itu tinggal menunggu, ada nggak donatur kasih makanan. Kalau nggak puasa, kita bisa puasa seminggu, bisa puasa terus. Kenapa? Mungkin donaturnya lagi nggak ada duit juga kan. Jadi kalau misalnya sekolah itu dibikin, sudah ada kepastian kan, operasionalnya, kosnya dia dari mana. Kalau GPDI itu tergantung, dia nggak kirimnya puasa terus. Serius nih saya ngomong. Paling tinggi apa? Sagu, tahu sagu? Tahu sagu nggak? Sagu. Jadi kita makan sagu. Tahu-tahu yang sudah nggak laku itu sudah keras-keras dikasih ke kita itu. Tahu-tahu kan? Tahu. Tempe yang sudah nggak laku itu dikasih ke kita. Makanya setiap malam kita bikin kenyang dengan apa? Kelapa kering. Saya suruh teman saya orang Papua, kamu naik kelapa kering, turun, potong tengah malam. Masih lapar, makan kelapa sudah. Nah seminggu sekali saya potong anjing. Bikin RW. Karena sudah tiap minggu potong anjing, habis anjing. Maka saya bilang, ada kucing kok saudara. Aduh ada kucing, mau Pak Joni? Makan kucing? Oh iya, kita orang Manado makan kucing. Saya yang masak, saya paling suka itu.
Saya punya prinsip ketika mengalami penderitaan di Papua. Penderitaan tidak boleh berbagi dengan orang. Berkat Tuhan harus berbagi dengan orang. Banyak kali hari ini, Facebook digunakan untuk membagi penderitaan dengan orang lain. Betul? Betul? Anda tidak boleh berbagi penderitaan dengan orang lain. Karena itu paket dengan Tuhan. Tapi berbagilah berkat dengan orang lain. Amin. Tapi kalau parah sekali, telepon beta. Jangan taruh di posting Facebook. Pokoknya jangan posting Facebook, telepon saya atau Ibu Lydia. Atau kepala sekolah, pasti kepala sekolah akan lanjutkan. Berdoa pas dilanjutkan, pas katong ada doi. Makanya kalau kamu menderita, supaya betul-betul kamu itu mendapatkan berkat karakter spiritualmu, Anda dapatkan sesuatu dari Tuhan, jangan berbagi dengan orang. Dan jangan bersungut-sungut, jangan selain siapapun. Amin. Tanya Ibu Lydia, pernah nggak saya mengeluh kira-kira? Selama menikah, ada nggak? Nggak pernah. Tanya aja. Serius saya ngomong ini. Nggak pernah saya mengeluh. Prinsip hidup saya begini, penderitaan saya tanggung sendiri udah. Saya berkat kita harus berbagi. Kemarin orang kirim sama saya uang, padahal kita juga lagi kurang. Tapi sudah ada yang ngantri. Iya, maka saya harus transfer. Sudah yang ngantri bagaimana? Bayangkan dini hari saya habis berdoa sudah ada yang WA kan? Padahal saya nggak kenal. Nanti mentor bilang, kok katong di sini ada katong juga kesusahan, Pak Joni nggak pernah peka. Bukan nggak pernah peka, kau masih bisa makan, amin. Tapi orang itu saya sudah tahu, ini pasti parah ini. Parah dia ini. Saya nggak kenal, pasti orang ini bisa tahu nomor handphone saya, pasti nggak kebetulan, bentar ya. Tuhan ingin nguji saya juga. You bisa nggak lulus? Halo, bisa ngerti nggak? Karena kebanyakan kita kan begini, kita bisa mengasihi orang yang kita sayangi, betul nggak? Tapi kalau orang nggak kenal, siapa, apalagi kalau misalnya itu orang itu kan ada hubungan sama kita, nggak pernah bantu kita, ngapain kita bantu dia? Tapi ternyata Tuhan menguji saya, benar nggak? Saya lagi khotbah tentang ada apa dengan kasih kan? Iya, Tuhan uji. Makanya kita ketika kita ada peristiwa, jangan persalahkan A, B, C, D. Jangan, dia begini-begini, enggak. Saya benar nggak di hadapan Tuhan ketika saya meresponi masalah ini? Harus tanya begitu sekarang. Amin. Nggak boleh begini. Dia begini-begini, nggak usah fokus sama dia. Saya ini benar nggak? Halo? Saya dulu kan begitu, kurang ngajar dia ini. Belum tahu beta, itu kan saya dulu begitu. Wah, saya pernah datangin orang, tanya sama Ibu Lydia. Pendeta di sini, yang pendeta katanya mantan preman. Saya datangi ke rumahnya. Datang saya, ngeri saya dulu. Tapi lama-lama, aduh nggak bisa, ini nggak benar saya begini. Saya nggak boleh menikmati temperamen saya yang emosional, marah-marah, nggak boleh. Memang begini kenapa? Beta begini kenapa? Nggak boleh. Kadang-kadang kita begitu kan. Memang beta begini kenapa? Mau apa? Mau cerai ya? Mau apa? Nggak bisa. Kita ini harus berangsur-angsur membaik, amin. Anda kalau sakit ya, punya harapan sembuh atau biar beta begini mati sah. Kira-kira gimana? Kalau Anda sakit, pengen sembuh nggak? Pasti kalau Anda waras, Anda sembuh. Tapi kalau Anda nggak waras, emang begitu begini, mati satu. Benar nggak dokter? Nggak ada saya ketemu pasien model begini kan? Semua orang sakit, pasti dokter, tolong dokter, ya kan? Harapannya sembuh. Sama sakit jiwa, kita ini punya sakit jiwa semua kan? Coba tanya sama temannya, bilang, saya masih sakit jiwa nggak? Jangan tanya sama dia, bilang saya masih sakit jiwa nggak? Kan kita lebih tahu toh. Coba tanya, saya ini masih sakit jiwa nggak? Halo? Pantasan terang nggak pernah bercahaya. Tapi jujur, untuk mentor-mentor, mulai dari bulan Juli kemarin, saya melihat kalian semua kerja keras. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Serius, ini saya sudah tidak suka puji-puji orang berlebihan. Karena sudah pengalaman kemarin itu. Nanti terlalu berlebihan lagi, puji-puji lagi, dia keluar lagi. Dia merasa dia paling hebat. Tersetan yang begitu-begitu. Itu nanti lama jadi iblis juga diantar. Jadi saya tidak usah puji-puji begitu, udah. Semuanya baik, amin. Karena saya puji kemarin itu tulus loh sama dia itu. Tapi ya udahlah, mungkin dia belum siap menerima pujian kali ya. Mungkin saya yang salah kali. Nah, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan mentor, kalian bekerjanya luar biasa kemarin. Saya mengikuti semuanya. Tidak semua bisa bertahan. Sekolah-sekolah banyak tutup. Sekolah-sekolah banyak tutup. Ada yang cuma gaji setengah. Ada yang potong gaji mengerikan. Ada yang kepala sekolah tidak digaji.
Yang penting guru-gurunya dulu. Macam-macam. Tergantung apa? Kemampuan keuangan. Kira-kira di GNU Anda masih tetap terima full? Masih? Puji Tuhan Bapak Ibu. Padahal seharusnya kita ini di masa COVID begini harusnya parah. Benar ke Sonde? Ini kan new normal. Benar ke Sonde? Ini new normal loh. Tapi kita masih dipelihara oleh Tuhan. Maka tidak boleh ada yang tahu ponga. Tahu ponga nggak? Ponga. Ponga tahu nggak ya ponga? Itu kayak terlalu berlebihan. Kayak terlalu percaya diri berlebihan. Tahu ponga? Ponga itu kayak berlebihan percaya diri. Iya, ya. Merasa mampu. Jadi nggak boleh. Kita terus bergantung sama Tuhan, amin. Sekolah GNU tidak pernah bergantung sama manusia. Sejak berdiri sampai hari ini. Semua bergantung sama Tuhan. Ah, dia bilang amin. Balon aja ada telinga kan. Ya memang kan cuma kalian bisa amin. Dan Miss Shirley dan tim, Anda sudah mendekorasi keren sekali ini. Tepuk tangan dulu dong. Serius, ini bagus sekali. Ini sederhana tapi kelihatan keren. Kenapa? Dananya minim. Tapi bagus. Ngerti maksud saya nggak? Nah, begitu. Jangan begini, minta dana banyak pas dekorasi. Kok jelek banget? Ini kan nggak minta dana, iya kan? Tidak ada dana minta ke yayasan. Benar kok Sonde? Woi, tepuk tangan dong. Woi, mantap. Luar biasa. Tapi yang penting nanti sebentar kita makan bersama. Itu dana dari mana yayasannya? Oh, dari Ibu Lydia katanya. Karena tidak bisa minta dana sekarang dulu kan. Yang penting kita bisa bersama-sama. Siap Bapak Ibu? Nah, dan nanti tahun depan saya harus memprogramkan sebulan sekali harus training. Tidak bisa tidak. Jangan sampai kita training orang di dalam sendiri tidak bisa mengikuti perkembangan di luar ini. Ya. Belajar baca buku tiap hari. Sudah sampai di mana rasio sama buku presentasi? SMA sudah kok. Tapi sudah pernah Pak Son. Saya ikuti yang Miss Indri. Mana Miss Indri? Mantap. Presentasi dia saya hadir di Zoom. Bagus. Kemarin lagi presentasi siapa ya? Miss Yunita Mauri. Ya. Bagus. Siapa lagi yang waktu itu ya? Saya hadir kan? Ya, siapa lagi Miss? Yang ada berapa? SMP kemarin saya ikut-ikut tapi tidak selesai Pak Yap. Kita lagi training Astra ya. Kalau nggak salah itu Miss Christine yang pimpin, tapi mau memberikan kesempatan kepada mentor-mentor ya. Saya sempat lihat di Zoom. Nah kita harus begitu ya. Harus terus mengupgrade diri. Nggak boleh enggak. Kapasitas itu kita harus kembangkan. Nggak bilang Roh Kudus. Saya butuh. Perbesar. Ya nggak bisa. Kita yang harus berjuang. Amin. Sama dengan begini. Untuk misalnya Anda sakit gara-gara Anda kurang tidur, nggak bisa minta berdoa sama Tuhan sembuh, nggak usah, nggak bisa. Anda itu mencobai Tuhan. Bagaimana caranya supaya sembuh? Anda apa? Harus menebus kurang tidur itu, bisa ngerti? Berarti apa? Rubah pola istirahat. Karena Tuhan tidak bisa melawan hukumnya. Nah, kebanyakan dulu kita nggak diajarin begitu kan? Wah, kita yang mabok-mabok minta Tuhan sembuhkan saya. Mabok lagi dia. Ya nggak bisa. Anda yang kurang tidur. Sakit gara-gara kurang tidur, minta Tuhan doa. Itu nggak benar, itu pengajaran yang salah. Makanya caranya adalah kita harus apa? Jaga kesehatan. Di masa COVID begini harus taati protokol kesehatan. Nggak boleh Anda bilang yang penting saya ibadah mati-mati di gereja saja. Nah, itu nggak benar. Teman saya kaget, dokter loh, dokter. Pak Joni nggak apa-apa lah, mati-mati di gereja. Hah? Kamu dokter teologi loh. Mindset kamu sama, aduh bingung saya. Saya tidak pernah tidak pakai masker kemanapun. Saya pasti pakai masker. Pasti saya. Nggak boleh mencobai Tuhan, jelas? Tidak boleh. Terus kalau misalnya ada jemaat atau keluarga mau bilang, gimana dong saya ini nggak ada duit. Kerja, itu solusi kerja, betul? Jadi Tuhan, hukum Tuhan itu nggak bisa dilawan. Kalau dia nggak ada duit sekarang, jangan suruh kerja sekarang. Kasih bantu dulu, besok Bapak kerja ya. Kenapa? Dia lapar hari ini, nggak bisa tunggu besok. Anda kasih makan besok. Tapi kasih ajar dia apa? Kerja.
Jangan tiap hari datang minta deh, anak ngomong kerja. Nanti apa? Anda salah di mata Tuhan. Jadi itu hukum, nggak bisa kita. Hukum itu nggak bisa dibatalkan. Cuma gara-gara kita malas, gara-gara kita punya kondisi lagi begini Tuhan nggak bisa batalin hukum, nggak bisa. Makanya harus mengenal Tuhan benar. Tatanan Tuhan itu jelas, ya. Makanya ada siang malam itu tatanan, betul? Itu hukum. Itu berarti apa? Lahir dari pikiran Allah. Tuhan install ke hukum jadi apa? Kosmologi. Maka ada siang malam, ada bintang ini, ada perputaran, rotasi segala. Itu namanya pikiran Allah, hukum Allah yang Tuhan install ke alam semesta. Bisa mengerti? Yang namanya biologi itu berarti hukum Allah yang Tuhan install kepada diri manusia. Itu namanya biologi. Psikologi berarti apa? Tuhan install kepada jiwa. Sudah ada tatanan semua, nggak bisa dilawan. Nah harus cerdas kita kalau jadi orang Kristen. Supaya kita itu nggak jadi bego gitu loh. Ini gimana? Ini boleh nggak? Saya sampai hari ini sudah nggak perlu saya tanya. Boleh apa enggak? Udah tahu saya. Sudah nggak perlu, bukan saya nggak butuh baca Alkitab. Udah tahu, Tuhan maunya seperti apa? Saya tahu. Nggak perlu begini, periksa ini, nggak perlu. Kenapa? Tiap hari kita bergaul dengan dia, amin. Harus sampai segitu, jangan saya begini. Pak boleh ini nggak? Tunggu ya, saya baca, periksa dulu Alkitab. Cek dulu. Itu seperti orang Yahudi. Pas melanggar, gimana? Imam harus bilang, tunggu sebentar. Anda melanggar butir ke 517. Nggak bisa begitu, kenapa? Itu bukan pola Yesus. Pola Yesus menyatu di sini, amin. Harus sampai ke sini. Anda punya gairah, pemikiranmu, iramu, perasaanmu, Anda tahu, oh Tuhan maunya saya di sini. Oh ini enggak. Oh ini laki-laki enggak benar. Tuhan tahu. Siapa yang lagi pacaran dan merencanakan pernikahan? Ada? Oh, selamat dulu Miss Yunita. Bagaimana perasaan setelah menikah? Supaya yang jomblo terinspirasi. Teman saya bilang begini, aduh bro, saya pikir menikah itu enak. Lalu, maksudnya gimana? Ternyata enak banget. Supaya menginspirasi yang lagi jomblo-jomblo sekarang. Saya cuma lihat aja, nggak ngomong. Tapi khusus dia harus melewati seleksi saya. Saya harus menseleksi. Karena dia itu dibutuhkan di Indonesia kan, bukan cuma di Kupang. Makanya Miss Evi ini adalah manajer seluruh sekolah-sekolah Geni Nusantara. Jadi otak saya sudah pindahkan ke dia. Sudah nggak perlu saya ngomong banyak, dia udah tahu mau ngapain udah. Makanya saya sudah nggak perlu pusing untuk segala macam dari mana-mana. Dan kita harus mengembangkan kapasitas supaya apa? Makin besar Tuhan pakai, amin. Dan saya ucapkan selamat untuk Pak Sony. Pak Sony sudah menyelesaikan diklat penguatan kepala sekolah ya. Dan dengan mencapai hasil yang sangat maksimal, sangat memuaskan. Pak Yakob sudah mendahului ya. Dan kita bangga Pak Yakob ke Bali waktu itu ya Pak Yakob. Oh di Kupang ya, bukan ke Bali ya. Oh, oke, jadi yang sudah selesai Pak Yakob, Pak Sony, Miss Shirley sudah tapi belum keluar hasilnya ya. Kita tunggu aja ya hasilnya. Yang penting pasti saya berharap semuanya pasti lulus. Dan nanti Miss Shirley, mana Miss Shirley? Nah Miss Shirley tahun depan harus cek terus ya. Karena saya berharap harus semua kepala sekolah kita harus mengikuti itu. Apa kekurangan persyaratannya harus diskusikan dengan kita. Ya. Kenapa? Oh ditentukan. Oh bukan kita yang menyampaikan permohonan, enggak. Dinas yang tentukan memenuhi syarat apa enggak ya. Oke. Pak Yakob, selamat Pak Yakob. Pak Yakob sudah menyelesaikan Magister Manajemen di Unika. Sudah diwisuda pada bulan November Pak ya. November. Dan Pak Sony mana lagi? Miss Wulan, Miss Sally, mana Miss Yuli? Miss Yuli mana Miss Yuli? Ada Miss Yuli dan saya, kita sudah menyelesaikan sama-sama. Ya. Ada 5 orang. Tahun depan nanti Ibu Lydia dan tim akan melanjutkan. Sisanya. Ya, sisanya. Sisanya Miss Shirley, Ibu Lydia sama siapa ya? Pak David, Miss Gret, ya. Tolong selalu telepon Miss Gret, jangan lupakan dia ya. Jangan dipikir dia sendiri berjuang di Pelanggaran ini, sohibnya ini. Jadi kita yang baru masuk kita ada pimpinan sekolah satu yang kita tempatkan di Palangkaraya, ya.
Mungkin yang ada yang baru sini yang belum kenal Miss Great, ada? Yang baru masuk siapa-siapa? Kita ada pembinaan sekolah karena kita ada sekolah binaan di mana di Palangkaraya ya. Nah, dan kalian harus persiapkan diri jadi perbesar kapasitas supaya nanti kalian juga bisa dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan Astra. Semua harus dilibatkan, tapi sesuai kapasitas. Kalau nggak punya kapasitas nanti malu kita kan. Astra ini nggak main-main, dia pakai KPI Bapak Ibu. Nah kita kalau sembarangan orang kirim ya bahaya nanti. Dan tahun depan kita akan ada banyak training dengan Pemprov ya Bapak Ibu. Jadi tolong persiapkan diri baik-baik. Ya kemungkinan akan jalan tahun depan training untuk SMK dan SMA se-NTT. Pak Gub sudah ngomong sama saya belum tahu kapan startnya tapi tahun depan sudah mulai. Dan ini sampai tahun yang sudah datang nggak selesai kita training. Kenapa? Se-NTT ini ada berapa ribu gitu guru-guru tuh? Sekolah saja. Berarti gurunya ribuan. Khusus SMA. Dan OPD itu SKPD mereka. Kantor-kantor dinas mereka itu akan mengikuti yang sudah pernah. Kayak kemarin kan dinas kesehatan ya. Dan akan terus yang lain. Nah, Bapak Ibu harus perbesar kapasitas supaya betul-betul bisa dilibatkan. Kan kalau dilibatkan itu pengalaman bertambah, betul? Yang kedua juga kesejahteraan juga bertambah. Amin. Nah, cuma itu yang Geni bisa berikan. Kan Geni dikasih juga gaji kan nggak besar juga. Tapi kita memberikan apa yang bisa kita berikan. Dan kita bisa menjadi berkat di NTT. Ya. Intinya begini, kalau kita siap jadi terang, nggak usah pikirin. Kenapa? Pasti sumber terang itu akan memprovide kita, amin. Dia akan memelihara kita, menyediakan semuanya. Ada yang khawatir hari-hari ini? Ada? Ada ya, dunia makin gak bagus Bapak Ibu. Kita mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Bukan cuma saudara, tapi saya kan gak pernah kelihatan kan. Berbulan-bulan kita gak ada uang sebenarnya. Iya, tapi saya tetap enjoy kan, live streaming masih jalan terus kan. Dan saya tidak pernah taruh. Maka tolong lihat nomor rekening di, nggak ada saya. Padahal saya bukan orang kaya kan. Karena saya sudah terlanjur percaya sama Tuhan. Amin. Tapi orang transfer ke saya loh. Untuk saya pribadi. Tapi cuma singgah doang. Kemarin ada yang transfer lagi. Ini untuk Kak Joni, nggak boleh. Saya bilang, boleh nggak saya berbagi dengan keluarga saya. Dan ada orang-orang yang membutuhkan. Boleh. Tapi jangan. Karena anak binaan saya. Kan dia selalu transfer ke saya pasti nggak pernah ambil. Untuk Natal ini, oke siap. Bayangkan orang sampai paksa begitu kan. Daripada orang bilang, ditransfer nggak ke orang? Wah, berarti kurang ajar saya kan? Wah, berarti saya kurang ajar. Kalau ini dipaksa-paksa saya, nggak boleh transfer untuk Kak Joni. Berarti apa? Dia sudah tahu. Dan kita selalu kirim, ini begini-begini. Wah, puji Tuhan. Nggak usah ragu sama Tuhan, amin. Misulan, tidak usah ragu. Anakmu dipelihara oleh Tuhan. Tuhan pasti menjagai anak Misulan. Dan anak-anak siapa yang Miss Debbie, anak-anak mentor Geni itu pasti diberkati Tuhan. Anak Pak Sony pasti diberkati Tuhan Pak Sony. Jangan pikir, woi 4 ini, 4 ya. 3 ini. Berarti mau 4 ini. Berarti tahun depan tambah 1. Doa ya. Kalau Pak Sony masih muda kan. Masih produktif. Pak Sony tidak boleh tutup buku dulu, Pak. Tidak boleh tutup pabrik. Ya, kecuali Miss Domi ya sudah tutup pabrik sudah. Miss Debbie sudah tutup pabrik belum? Sudah. Kalau Miss Shirley masih produksi. Terbuka terus. Kita doakan Miss Shirley tahun depan Tuhan berbelas kasihan, mempercayakan keturunan ilahi, amin. Miss Nita, kita doakan supaya saya juga ucapkan selamat untuk Pak David ya, Pak David. Woi, tambah jagoan 1. Namanya Paul Peter Kilapong ya. Menginspirasi Miss Shirley nanti itu. Belum. Ibu Lili bilang tambah 1 lagi perempuan. Oma di Sikumannya yang semangat. Tambah 1 lagi perempuan bilang sama David gitu.
Pak Yakob, tambah satu lagi tahun depan, Mistiur ya. Masih kuat kok ah. Jangan pura-pura sudah kuat lagi. Baru satu, Mistiur. Minimal 3. Ya Pak Yakob ya. Jadi anak generasi unggul makin banyak. Iya, kalau anak 3. Pak Edi, selamat Pak Edi. Woi, mantap. Jadi Pak Edi selamat Pak Edi. Baru 2 atau Pak Edi? Tambah lagi Pak. Iya, harus tambah. Saya senang kalau melihat anak itu minimal 3 Pak. Pak Sony, seperti saya. Ibu Lydia kalau operasi, milih 5. Cuma seoperasi. 3 kali operasi. Berarti kalau saya suruh lagi tambah lagi, berarti saya ini suami durhaka, kurang ajar ini. Atau gantian. Cuma nggak bisa. Jadi, yang baru 1 tambah, tahun depan Miss Novi dan Pak Wila pasti menikah. Pasti menikah mereka, bulan Maret. Kenapa saya ngomong begini? Saya gembalanya. Saya harus pastikan mereka bulan Maret. Kenapa? Selama ini mereka tidak bisa pastikan. Maka saya yang pastikan. Udah gemes saya. Maksudnya maybe yes, maybe no terus. Soalnya apa? Kelamaan. Maka saya harus pastikan bulan Maret ya. Dan semua generasi, semua mentor jadi panitia. Saya angkat sekarang ketua panitia pernikahan adalah Miss Shirley. Karena sudah terbukti kalau dia tangani pasti mantap acaranya. Ya, ketua panitia, tolong bilang ya Pak Jody sudah angkat ketua panitia pernikahan. Serius. Dan saya sudah bicara sama bapaknya, Pak Wila. Wakilnya Miss Yanti. MC pasti tak tergantikan ini. Ya MC berdua, langsung Miss Yani dan Miss Yunita MC langsung. Tidak boleh orang lain. Iya. Dan saya minta Miss Evi seksi acaranya. Ya, harus tangani seksi acara. Latihan. Iya, pengalaman. Ya. Ada lagi yang mau menikah di sini? Menikah masal kok. Saya senang, kenapa? Yang paling penting sekolah Kristen itu spiritualnya itu harus sehat, kuat. Dan saya melihat Anda berjuang untuk hidup suci. Saya merasa, spirit Anda itu saya rasa. Dan dari banyaknya Anda di sini, saya sudah melihat banyak dari Anda itu sudah memang Anda bergumul dan berjuang terus. Sehingga ketika Anda ngomong beda. Jelas ya? Makanya saya Paul, ini saya akan bersurat resmi. Ya, ke Pak Sugeng dan langsung ke Babe langsung, ke Pak Eras. Dan saya berharap setelah itu kamu lanjut S2. Dan saya prediksi kamu setelah di SMA, saya berharap kamu mengabdi di STAK jadi dosen. Siap ya? Oke? Ini tawaran saya loh langsung, di Natal ini. Saya tidak pernah diskusi sama siapapun. Ibu Lydia pun nggak tahu ini. Ini Roh Kudus bicara apa, saya ngomong aja udah. Ya? Saya punya chemistry sama dia, walaupun saya nggak ketemu. Kamu kalau ngomong itu, saya senang. Serius. Bagus ketika dia khotbah. Awal-awal itu kayak kaku-kaku kamu. Tapi ketika ini, wah, hati kamu bagus. Luar biasa. Kamu bawa firman Tuhan, saya diberkati. Iya. Miss Domi. Siapa lagi yang pernah bawa firman Tuhan di SMA ya, SMP? Pak Yakob. Siapa? Kan sering Miss Domi yang sering ya. Siapa lagi yang lain? Miss Connie ya. Siapa lagi yang sudah pernah bawa firman Tuhan kemarin? Suara-suara mirip-mirip sih. Siapa lagi yang sudah pernah? Miss Connie sudah sering ya. Kalau Miselo, mana Miselo? Woi. Tepuk tangan, mantap dia. Dia lembut tapi tegas. Bagus. Darinya takut sama dia. Serius. Dan saya senang. Saya punya anak takut sama mentor, itu bagus. Bisa ngerti maksud saya? Nggak boleh dia berlagu sama kalian. Nggak boleh. Jadi ketika saya lihat Darlin, oh hormat. Justin, takut banget sama Miss Domi. Sama Pak Yakob. Oh paling kalian dengar sama Pak Yakob. Sudah. Gloria dengar suara Pak Sony, udah pasti takut. Saya suka, ngerti nggak maksud saya? Miss Wulan, apalagi. Kenapa harus begitu? Walaupun anak saya, justru yang saya suka begitu. Mereka respect, amin. Jelas ya? Anda mengerti maksud saya nggak?
Berarti Anda punya wibawa ketika mengajar. Anda punya sesuatu yang saya tidak bisa kalimatkan di sini. Ada sesuatu. Kenapa? Anda pasti banyak berdoa. Anda pasti serius sama Tuhan. Tidak bisa orang sembarang anak hormat sama kita. Benar ya? Nggak bisa. Kalau Miss Shirley, oh ya terbukti. Memang, kalau dia masuk ke rumah langsung lari semua. Pokoknya nggak ada yang tinggal berada di depan. Miss Shirley, Miss Shirley. Dan saya senang, bagus. Bagus. Harus begitu. Kenapa? Mereka masih anak-anak, mereka harus punya model yang mereka hormati. Amin. Ketika mereka menemukan orang yang mereka hormati, pasti kita ngomong apa mereka dengar. Betul nggak? Ya. Kalau Miss Yunita kan dengan Justin udah lama, udah tahu lah. Miss Yunita sampai sekarang pun Justin nggak bisa dengar suaranya. Iya, jadi saya senang. Kenapa? Anak-anak saya sendiri aja, dia hormat loh. Hormat. Tapi tidak boleh cuma mereka-mereka yang dihormati. Harus semua mentor. Jangan cuma karena wali kelasnya ya. Cuma kepala sekolah, enggak, saya tidak mau. Dan ini sekolah karakter, Anda harus lulus. Ini apa? Sekolah karakter. Harus lulus. Makanya harus sering dengar suara kebenaran. Amin. Anda bukan saya mau GSKI kan, tidak perlu Anda di GSKI. Tapi Anda harus ikuti suara kebenaran. Kenapa? Supaya hatimu berubah, nggak sombong. Amin. Dipatahkan, dihancurkan. Anda berkenan tiap hari sama Tuhan. Tapi kalau Anda tidak dengar suara kebenaran, cuma drama Korea, sinetron, segala macam, maka hidup pasti akan duniawi sekali. Dan tidak boleh ada mentor yang begitu di sini. Saya tidak akan izinkan. Saya tiap hari dengar suara kebenaran, bukan gara-gara Pak Eras. Memang dia pantas diikuti. Saya sudah kenal dia 20 berapa tahun? 22 tahun dari 98. 97 ya, 23 tahun. Dan dia konsisten gila sama Tuhan. Dia itu Bapak Eras itu saya sudah lihat dengan berbagai macam hamba Tuhan lain. Tapi ini orang yang sangat konsisten untuk hidup suci. Jarang. Orang boleh bilang dia itu baik, murah hati. Tapi jarang orang hidup suci, betul? Betul? Jarang sekali. Ada orang takut Tuhan, tapi apa? Pelit minta ampun, betul? Betul nggak? Beliau ini, aduh luar biasa. Ada orang pinter, murah hati, hidup suci. Tapi mohon maaf, ini terbatas. Dia pinter, tapi ketika apa? Mengajar, kurang dalam, benar kan? Kalau beliau lengkap. Lengkap sekali. Ada orang pinter, hidup suci, takut Tuhan, murah hati. Tapi apa? Mohon maaf. Jam doa nggak ada, betul? Hubungan dengan Tuhan nggak intim, nggak bisa. Beliau sangat lengkap, lengkap sekali. Saya ikutin sudah puluhan tahun dan konsisten terus. Makanya saya jam doa saya selalu dini hari terus. Kita perlu model, betul? Maka saya minta semua pimpinan sekolah mentor jam doa Anda boleh tinggalkan. Siap? Anda tidak punya keintiman dengan Tuhan, Anda tidak bisa hidup suci. Kotor semua pikirannya, betul? Kotor. Apalagi keangkuhan, sombong. Hati ini yang susah ditaklukkan, betul? Anda tidak bisa taklukkan monster-monster dalam dirimu. Licik, iri hati, dengki, benci. Terus Tidak bisa lihat orang lain maju. Itu kan di sini semua, betul? Nah, bagaimana kita mau kalahkan? Nggak bisa tanpa kita hubungan intim dengan Tuhan. Nggak bisa. Makanya cari Tuhan gila tiap hari. Lagu tadi bagus tuh. Ini pemilihan lagunya bagus sekali ini Miss Yanti. Mana Miss Yanti? Iya, bagus sekali. Cocok semua, bagus. Temanya bagus dan terakhir lagunya lagu mengerikan loh itu. Sekalipun daging, jangan daging. Baru orang tersinggung, orang baru singgung perasaannya udah nggak bisa korbankan, bagaimana mau daging? Ini bukan lagu enak nyanyinya, tapi apa? Nggak enak waktu jalani, betul nggak? Nah, saya berharap kita masuk kepada apa? Hari-hari ke depan tidak boleh lagi cuma pintar ngomong, tidak boleh lagi cuma koleksi renungan, tapi harus buktikan bahwa kita siap berkorban bagi Tuhan. Jadi terang itu apa? Berkorban. Jangan baru tersinggung sedikit sudah mengamuk. Dan saya tidak mau ada dengar antar mentor berantem. Tidak pernah ada ya? Ada kok Sonde? Ada ya. Antar pimpinan sekolah? Oh, kalau tersinggung sering ya. Janganlah. Dan saya minta tahun depan sudah nggak boleh ada yang begitu. Jelas? Tanya kanan kiri, beta begitu ke Sonde. Tanya.
Saya tidak pernah kalau pimpinan saya WA sama saya, tidak pernah saya tidak balas. Tidak pernah. Tidak pernah. Makanya kalian lihat, dari dulu, siapapun yang saya SMS, pasti saya akhirnya ngomong, thank you, God bless you, betul? Betul? Mahasiswa pun sama, betul nggak? Tidak ada, tidak beda saya. Jangan apa standar ganda sama ini, ada anggap remeh. Sama ini, ya Pak, apa kabar Bu? Saya nggak suka orang munafik begitu tuh. Anda harus pastikan hatimu itu sama. Ketemu siapapun Anda hormat, amin. Cara berkomunikasi pun Anda sama. Saya baru tegur yang Rehobot. Pulang-pulang tidak pamitan. Loh, saya pimpinannya dari situ kau tidak pamit loh. Ini kelas PAUD punya pelajaran, nggak lulus. Nah bagaimana bisa mengajar karakter? Halo? Kalau di sini kan masih pamit kan? Bener nggak? Atau ada yang, ada Pak Joni, kabur. Nggak ada toh? Nggak ada di sini. Nah, saya mau nilainya ini sama, betul nggak? Tapi kalau di grup Anda harus responnya. Respon penting itu karakter. Ya. Wah, kalau daring waktu punya handphone itu kelebihan respon. Kerajinan. Dia ngomong terus di situ. Iya. Jadi harus latih ya. Masalah di sini kok. Dan saya minta begini. Anda tidak usah ragu sama Tuhan di tahun 2021. Amin. Dunia pasti tidak akan membaik. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, semua seizin Tuhan. Kalaupun nanti ada kejadian di luar dugaan kita, misalnya, saya tidak menangguti saudara, karena dunia akan tidak baik. Ada kehilangan orang yang kita kasihi. Ini saya ngomong aja ya, supaya Anda persiapkan diri. Ada kejadian A, B, C, D, di luar dugaan. Anda tidak boleh curiga sama Tuhan, amin. Amin. Halo? Yang ketiga, kalau misalnya ada suatu kejadian di lingkungan ini, atau di gerejamu nanti, tidak sesuai harapan, jangan tinggal dalam kekecewaan. Anda boleh salahin pimpinan, jangan ngerti nggak? Salahin gembalamu. Iblis bekerja menggila hari ini. Iblis pakai peristiwa apapun untuk membuat Anda kecewa sama Tuhan. Jelas? Apa saja. Maka kita harus pastikan hati kita harus bersih. Tidak boleh kecewa sama Tuhan. Ya. Jelas? Tidak boleh kecewa sama Tuhan. Dan kita bersyukur generasi unggul sampai hari ini masih bisa eksis dan masih bisa memberkati sekolah-sekolah yang lain. Amin. Masih bisa. Puji Tuhan, Tuhan kasih lebih dari kita. Ada sekolah untuk dirinya aja nggak bisa, betul kan? Apalagi bantu. Kita masih bisa bantu. Puji Tuhan. Dan ingat, kalau ada yang misalnya Anda punya kekurangan, nggak punya beras, apapun, kasih tahu sama kepala sekolah masing-masing. Jelas? Jangan posting di Facebook. Beta pun nama malu. Karena Facebook saya itu, ternyata Pak Gub itu ikutin. Saya boleh dia, kaget saya. Ketemu beliau, wih, Pak Joni jalan terus, wih, kaget. Kaget saya. Jadi dia ternyata ikutin saya punya Facebook. Anda mengerti maksud saya? Nah, kalau misalnya Anda berteman sama saya kan, Anda posting kan? Posting pasti saya juga kan? Ngerti maksud saya nggak? Kan saya berteman sama dia kan? Pasti dia dilihat nggak? Pasti dilihat. Anda mengerti maksud saya? Jadi saya berharap tolong jaga baik-baik. Jaga hidup kita masing-masing. Kalau ada kekurangan apapun, kita akan bantu semaksimal mungkin. Percayalah, kalau kita masih bisa makan, Anda bisa makan juga. Kalau saya sudah puasa, berarti kau puasa juga. Iya, saya harus ngomong ini. Saya harus ngomong. Dan waktu saya puasa, Anda masih bisa makan kan? Saya kemarin nggak ada duit juga. Tetap masih bisa hidup, nggak apa-apa. Jadi belajar begini. Saya lagi belajar, saya ada izin sama Ibu Lydia. Bisa nggak saya mau pakai kemeja putih aja terus deh. Saya pengen lama-lama itu saya sudah lepas satu-satu sampai pulang. Ngerti nggak maksud saya? Anda mengerti maksud saya? Karena makin banyak di badan Anda ini, makin Anda nggak suka pulang. Mengerti maksud saya nggak? Makanya cincin saya nggak pakai, jam tangan saya punya, ada saya. Sama bebas semuanya. Bisa mengerti maksud saya nggak? Ini ikat pinggang ini 125.000. Sekelas saya nggak mungkin bisa pakai begini. Gengsi, bisa ngerti nggak maksud saya? Paham maksud saya nggak? Tapi saya bisa pakai. Halo?
Sepatu saya ini sudah sobek, benar kan? Saya masih bisa pakai Camp Revolusi Mental, sudah sobek begini. Sobek ini. Sudah berapa tahun nih sepatu? Sengaja saya tunjukin. Supaya tahu diri. Yang pegang, yang bendahara tahu diri. Kan saya enggak pernah pegang uang. Itu gaya politik rote. Apa gaya politik gimana? Pukul tembok kena tiang. So pinter saya. Nah ini serius yang ngomong. Saya dulu kan persoalkan, saya nggak ada baru. Oh dulu saya begitu, tahu mana ada yang nggak begitu. Tapi saya membunuh semua itu. Kecuali saya nggak begitu, saya nggak ada pergumulan. Saya ngerti maksud saya nggak? Tapi saya dulu nggak bisa, saya harus punya segala macam saya. Tapi ternyata saya bisa bunuh itu. Paham maksud saya? Saya bisa bunuh, bisa. Ibu dia kemarin sudah tawarin saya, kamu mau ganti apa? Enggak. Wih, kasih kaget dia kan, jangan dulu. Nanti aja. Padahal kalau saya Manado punya dulu, pasti transfer Astra itu, udah. Pesan. Serius. Tapi ternyata saya mengevaluasi diri saya. Saya senang, kenapa? Saya sudah bisa membunuh monster-monster itu. Amin. Nggak boleh kamu senang karena, yes, sudah sampai pesanan baru. So besok kirim. Aduh, itu ABG. Bukan Anda nggak boleh pesan barang baru, bukan. Bukan nggak boleh, ini salah. Bukan nggak boleh pakai baju baru. Saya senang Anda pakai baju baru. Senang banget saya lihat, ngerti nggak? Senang banget saya, serius. Tapi hatimu nggak boleh di situ, amin. Amin. Justru saya kalau berduka kalau Anda nggak pakai baju baru, jangan Anda salah paham khotbah saya, bisa ngerti nggak? Anda mengerti maksud saya nggak? Karena banyak orang salah paham dengan khotbah Pak Eras, ngerti nggak? Jadi saya ngomong ini masalah, jangan bikin baju baru. Bukan Anda nggak boleh beli baju baru, salah. Anda kan bukan PAUD kan? Tapi hatimu nggak boleh melekat dan itu nggak boleh jadi kebahagiaan, amin. Paham nggak ini? Ngerti ya? Saya kemarin kirim uang sama bapak saya, suruh beli mereka baju baru Natal. Saya terharu. Papa mama saya bilang begini, John, papa mama nggak mau beli baju Natal. Loh, kenapa? Papa mama mau beli ini aja deh, kayu aja deh. Hah? Maksudnya? Karena kan lagi perbaiki plafon. Terharu saya, aduh. Saya lemah. Nanti kalau saya dapat duit lagi saya kirim. Hampir nangis saya waktu saya baca WA itu. Kan kita anak-anak kan pengen kan orang tua kan pakai baju kan baru. Namanya orang Manado itu kampung itu semua pakai baju baru pasti. Nah saya punya orang tua kalau baju lama terus kan. Katanya anaknya di Kupang Joni Kilapong, motivator, pendeta. Bener kan? Bener kan Son? Tahu kan kalau orang Manado kan? Misulan pasti tahu tuh. Nah saya udah kirim. Terkenal kan? Iya. Waduh, terharu saya. Saya dapat berkat Tuhan kemarin. Anak binan saya, Kak John, ada sedikit ya. Untuk Kak Joni ya begini. Izin boleh nggak saya kasih keluarga saya? Sama orang-orang yang sangat butuhkan. Boleh deh, boleh. Saya kirim sama mama saya. Nggak bisa beli baju baru lagi. Mau beli kayu lagi. Pusing saya. Karena baju masih ada. Oh ya udahlah pusing deh. Namanya kita kan, anak-anak kan pasti pengen begitu loh. Pas tunjuk foto ini lagi perbaiki ini. Oh ya sudah deh. Saya juga pengen lihat kalian juga kan pakai baju baru, benar ke Sonde? Ngerti ya? Saya lihat Miss Shirley begini, wah bangga, senang saya. Baju lama, tapi kayaknya baru pakai ya. Iya kan? Miss Wulan begini, wah mantap sekali nih tim singers Miss Yanti dan tim ini luar biasa. Tepuk tangan dulu, weh. Kayaknya Pak Sony juga baju lama ini kan? Iya, Pak Yako baju lama, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak kita baju baru. Yang penting istri kita baju baru. Katong lihat istri kita baju baru, katong so, puji Tuhan. Jadi supaya bahagia lihat dia terus. Oh, yang penting kita masih sehat, tidak kena COVID, amin. Itu bahasa penghiburan. Kenapa? Orang lain sekarang banyak kena COVID. Indonesia sekarang sehari 8.000, betul? Sehari sudah 8.000 Bapak Ibu. Ya. Dan kemarin NTT dalam kurun waktu seminggu sudah 230 ya, benar ya?
Sehari seminggu 230. Itu cepat sekali. Makanya harus hati-hati dan kita harus menjaga kesehatan kita. Makanya ada yang tidak punya minyak kayu putih kok. Ada punya. Berarti Ibu Lydia tolong beli yang botol kecil-kecil, terus kita tuang kasih ke mereka. Ya. Saya pesan kemarin 1 yergen dari Jerigen. Kalian tidak mengerti bila beta bilang yergen kok. Jerigen. Apa? Oh, di sini bilang apa? Jergen. Kayaknya salah. Jergen. Itu isinya kurang lebih sekitar berapa botol ya? 4 liter, tapi saya sudah bagi dengan Pak Kion dan Pak Eras di Jakarta. Tapi masih ada lagi. Saya sudah kirim juga kemarin ke Manado. Nanti terus kita ada madu. Tapi saya mau taruh di sini aja di sekolah Anda bisa minum. Anda bisa bawa pulang masing-masing sama nggak cukup. Jadi madu saya akan taruh di sini. Setelah Natal aja ya. Jadi pas aktivitas Anda bisa ambil yang kurang stamina, minta di Miserli aja karena ada kulkas ya. Dan kita juga bersyukur ada ucapan syukur untuk memasuki rumah yang baru. Untuk Pak Sony dan Miss Yeyen, terima kasih. Saya juga bersyukur, saya bangga ketika saya kunjungi ke rumah Pak Sony. Masih banyak kekurangan. Saya pulang, saya bilang, Tuhan, aduh, saya belum ada duit Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan berkati mereka, bisa melengkapi perabot-perabotnya. Pas di Miss Evi juga kasihan masih banyak kekurangan. Tapi dia masih jomblo, masih bisa. Ya masih jomblo, masih bisa. Ya, kata jomblo saya hapus deh. Saya hapus kata jomblo. Sebut terus ini. Ganti dengan single, ya lebih halus. Jadi mereka sudah masuk ke rumah baru dan saya senang walaupun saya belum punya rumah sampai hari ini. Iya bangga dong saya, kenapa? Mereka sudah punya rumah walaupun saya belum bisa bangun rumah. Nggak apa-apa, justru bagus begitu. Jangan saya begini, bosnya kaya banget, anak buahnya itu miskin banget. Nah ini parah berarti bosnya. Berarti saya bener dong. Loh iya dong. Dan berdoa supaya mertua saya tidak benci sama saya. Jadi mertua masih senang sama saya, suka banget sama saya, sayang banget. Puji Tuhan, masih aman saya. Jadi ada lagi yang mungkin saya nggak tahu, kelahiran. Ini siapa yang lahir kemarin ya? Pak Kris pasti nggak melahirkan kan? Melahirkan? Oh, mana calonnya? Serius ini Misulan? On the way, oh rencana. Tapi Pak Kris mengalami peningkatan luar biasa Pak Kris. Hebat, luar biasa, serius. Terus Pak ya, terus. Waktu dia bikin video pelajaran, woi heboh. Justin sampai ketawa dan senang banget Justin. Wih bagus. Nah semua mentor upgrade kapasitas supaya tahun depan kita makin besar, makin luas dampak kita ya. Karena nanti makin banyak sekolah yang kita bina lagi nanti. Dan kita butuh banyak mentor baru. Anda harus mentoring mentor-mentor baru. Jadi mentor lama, mentor baru terus supaya terjadi kaderisasi ya, regenerasi. Dan jangan iri-iri ya, setuju ya? Tidak boleh iri-iri hati ya, oke? Jangan iri. Kalau Tuhan percayakan kepada A, B, C, D ini, yes, terima saja. Dan pasti ada waktunya semuanya. Amin. Oke, terima kasih Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Jadi kita syukuran di sini ya Pak Sony ya. Ya. Makan di sini aja. Iya. Pak Sony 3 syukuran. Wisuda, rumah baru, dan lulus diklat istilahnya penguatan kepala sekolah. Miss Shirley juga pasti lulus lah. Syukuran langsung. Iya. Kalian sudah tahu lagu ini nggak? Banyak jiwa yang sudah belum? Sudah ya, kita dari awal ya. Bapak ya. Dari awal ya.
dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Mau menyatukan kehendak-Mu. Katakan, Bapa tolong aku. Bapa tolong aku dapat mengerti harus buat apa. Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Mau menyelesaikan banyak jiwa, banyak jiwa yang tergila akan binasa. Jadikan aku, jadikan aku Allahmu. Selamatkan mereka, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Tuhan, utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hati-Mu melalui banyak jiwa, banyak jiwa yang tergila akan binasa. Jadikan aku terang-Mu, jadikan aku terang-Mu. Ya Bapa, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Tuhan, utuslah aku. Ya Bapa, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui, menyatakan kasih-Mu Tuhan, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui. Lebih sungguh lagi, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Saya minta Ibu Lydia akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan kami yang luar biasa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini karena kemurahan-Mu Bapa. Kalau kami masih Tuhan izinkan, boleh terus bekerja dan berkarya bagi Tuhan. Itu adalah anugerah yang terbesar bagi kami. Agar kami dapat menyelesaikan tugas kami. Tugas yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami. Kami telah melalui dan akan mengakhiri tahun 2020. Kami boleh melihat bahwa Tuhan melindungi kami dan memberkati kami sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Kalau kami masih dalam keadaan yang sehat, kami masih bisa berkumpul bersama-sama seperti hari ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih melihat keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami dalam keadaan yang sehat, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati Natal ini, bukan hanya menikmati Natal sebagai perayaan yang biasa, yang penuh dengan
hal-hal yang tidak Tuhan berkenan. Tetapi kami mau memaknai Natal ini, boleh mengingat kasih Tuhan yang besar kepada kami. Dan kami mau bekerja terus untuk menyelesaikan tugas kami di akhir dari hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami untuk tahun depan. Kami yakin dan percaya ada banyak hal yang Tuhan akan percayakan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semua, memberkati kami semua. Dan Tuhan tolong juga orang tua dari setiap siswa-siswa kami, anak-anak kami juga Tuhan, kiranya Engkau jagai ya Bapa. Lindungi ya Tuhan dengan kuasa-Mu, naungi mereka Tuhan. Mungkin di antara mereka ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka akan dalam keadaan yang lemah, dalam kekurangan. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Kami juga serahkan semua keluarga besar Generasi Unggul, mulai dari ketua yayasan, ketua pembina Yayasan Generasi Unggul Bapak Pendeta Erus Sabdono, beserta ketua yayasan kami, juga semua pengurus yayasan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati. Juga Tuhan memberkati kami di sini, mulai dari kepimpinan sekolah, kepala sekolah, TK, SD, SMP, SMA, semua mentor-mentor, keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.